Kita tidak mau seperti Meros, kita mengundang, membuka pintu bagi kutuk, bagi setan datang menyerang kita. Kita justru mau dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menyatakan terang Tuhan, menyatakan damai Tuhan, menyatakan keselamatan daripada Tuhan, sama seperti hidup Esther. Hari ini berapa banyak kita mau bangun pagi, apapun resikonya kita selesaikan pagi hari ini. Katakan amin. Nah, kita tidak mau membawa alasan apapun. Saudaraku, tidak harus kita punya semua, tidak harus cocok situasinya yang baru bisa memberitakan firman. Siap sedia memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Saudara masih ingat kisah anak gadis perempuan kecil di rumah Naaman yang adalah panglima tentara Syria. Tidak main-main bahwa sebagai panglima, saudara. Sedangkan dia hanya anak gadis kecil, mungkin umurnya hanya belasan tahun, dan dia diculiknya jadi budak, dengan kata lain hamba, pembantu. Tapi hatinya didorong oleh kasih Tuhan, saya katakan, dia sampaikan kebenaran. Nyonya, itu tuanku itu, kalau dia pergi kepada nabi kami, dia bisa sembuh. Gak ada untungnya dia mengatakan itu, resikonya ada, tapi dia sampaikan. Saudara tahu Naaman setelah mendengar perintah daripada nabi, gak langsung senang dia, saudara. Dia berkata, masih banyak sungai lain, apa jauh lebih jernih daripada sungai Jordan. Tetapi ada bawahannya yang berkata, Tuhan, kalaupun tadi nabi berkata yang lebih berat Tuhan lakukan, dia hanya minta 7 kali membenarkan diri. Kalau untungnya bawahan itu berkata demikian, maka lebih baik kalau dia tutup mulut dan diam saja. Naaman marah dan berkata, pulang saja, sungai lain yang jernih. Tak masuk akal itu nabi. Setidaknya kalau aku panglima saudara Joshua, keluarlah, gerak-gerakkanlah tangannya di depanku. Ini hanya mengirim pesan. Bawahannya bisa berkata, iya betul itu Tuhan, yang sepanasi Tuhan, mari kita pulang. Kurang ajar itu. Dia sampaikan kebenaran. Kenapa? Karena dia berada di pihak Tuhan. Dia berperan di pihak Tuhan, di pihak kebenaran, di pihak terang, di pihak kebaikan, di pihak keselamatan. Dia lakukan yang dia bisa, berusaha lakukan yang dia tidak bisa. Dan menjawab tidak aman. Jadi kita juga tidak perlu takut, apalagi membawa alasan apapun itu. Dan merasa diri kita masih lemah, atau kita berkata, saya tidak punya cukup waktu dalam pekerjaan untuk mengunjungi atau apa saja. Saudaraku, Tuhan tahu keadaan kita. Tapi kalau kita mau, orang dunia mau berkata, di mana ada kemauan di segala jalan, apalagi kita anak-anak Tuhan. Kalau saudara mau, semua kita bisa merayakan. Semua kita bisa menginjil. Semua kita bisa meminta. Bisa berangga. Haleluya. Apapun resikonya kita tempuh, seperti ucapan Esther, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Karena dia tahu Tuhan di atas segala. Panggilan Tuhan di atas segala. Karena malam ini Roh Kudus, Roh keberanian memenuhkan kita. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, artinya kuasa, kasih dan ketertiban. Karena banyak di sini penuh dengan Roh Kudus, maka saudara adalah orang-orang yang berani dan berkuasa. Haleluya. Yang kelima yang terakhir malam ini, ingatlah untuk berdoa dan berpuasa. Saudara, Esther memang meminta orang lain berdoa dan berpuasa. Tapi perhatikan, Esther sendiri berdoa dan berpuasa. Banyak anak Tuhan suka kali minta orang lain berdoa, dia sendiri gak berdoa. Gak bisa begitu, saudara. Kalau kita mau berpuasa, kita pun berdoa. Dan memang kalau tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, doa yang bisa mengubahkan segala. Nah, saya lanjut sekali lagi apa kata Esther. Dalam Esther 4 ayat 15-16 tadi. Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta nenek-nenek menggunakan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk pada raja, menghadap raja. Sungguh berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudaraku, berpuasa sudah menggambarkan kehidupan yang penuh penyekalan diri. Jangan buat berpuasa supaya rutinitas. Sebenarnya puasa bukan hanya soal makan, ya, tapi sudah menyerahkan diri dari semua hal duniawi. Bisa jadi saudara puasa handphone saudara. Coba lihat seminggu tanpa handphone bisa hidup nggak? Bisa. Jangan begitu betul saudara. Seminggu jangan kirim SMS, jangan kirim WA, jangan apapun. Ya, bilang kalau ada perlu telepon istri saya, telepon suami saya, telepon anak saya, coba tutup-tutup sama Tuhan.
Lalu apa layak? Banyak-banyak. Amin. Ya, karena banyak sekarang anak-anak Tuhan firman seperti kata-kata motivasi, kayak makan sunek. Orang saya bilang sunek. Saudara, kalau makan sunek saja nggak sehat. Walaupun sunek enak, karena nggak susah dicernanya kan? Gampang, prakuk, kalau makan kaca, sudah kan, nggak bisa berhenti makan kaca. Kaca sibuk. Dan sekarang banyak beredar firman Tuhan seperti sunek yang enak, gampang telinga, gampang saja, tidak susah dicerna. Tapi kalau saudara mau mengerjakan perkara besar, tidak bisa demikian. Sangka diri, tidak ada jalan pintas. Saudara harus belajar firman. Saudara mau dirawat dokter yang belajar ilmu kedokteran cuma setahun. Mau berobat pada dokter yang mengaku dokter, tapi hanya sebulan kuliah kedokteran. Tahu saudara? Saudara kan pergi ke dokter spesialis, saudara tahu sudah puluhan tahun belajar, sudah puluhan tahun praktek, walaupun sudah tua sekali, saudara lebih percaya pada dokter itu. Umumnya orang pendapat general orang lebih percaya pada dokter demikian. Kenapa? Karena dia bayar harga bertahun-tahun. Jadi apapun kedudukan tinggi kita, kalau kita sudah diangkat Tuhan tinggi, bukan berarti kita tidak perlu lagi belajar. Paulus sekali panggil Tuhan dengan sangat luar biasa di tengah jalan saudaraku, dan mengalami mujizat buta melihat kembali, harus mengasihkan diri ke Allah untuk belajar firman Tuhan. Semua anak Tuhan belajar firman Tuhan. Hamba Tuhan belajar firman Tuhan. Dan untuk itu perlu menyerahkan diri, perlu puasa dari hal-hal lain supaya bisa menyendiri dengan Tuhan. Amin. Nah, sudah kurang amin ya? Amin. Kurang aminnya. Nah, sudah belajar di KKR, firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Semakin banyak saudara tahu firman, semakin tahu saudara hati Tuhan, jalan Tuhan, semakin kenal saudara Tuhan. Baru saudara seperti kata Ibu Muda tadi, kalau saudara patuh pada Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara menjadi seperti Tuhan, saudara hambanya Tuhan. Demikian kalau kita menyangkal diri dan suka firman, tidak ada yang bisa menghambat kemajuan saudara. Amin. Saudara perlu kuasa Tuhan. Kudus yang hidup lagi. Belajar firman memberikan hikmat atas hikmat dunia ini. Karena hikmat dunia yang benar sudah datang dari Tuhan. Segala pemberian yang baik datang dari Tuhan. Jadi jangan terbalik urutannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Ya, ada banyak orang ditukarnya urutannya. Saudara pun semua ditukar urutannya yang baik. Misalnya, kalau ada seorang anak gadis kemudian hamil dan akan melahirkan anak setelah 9 bulan tentunya, lalu orang tua gadis itu, orang tua laki-laki daripada pasangan gadis itu bersuka cita, semua ikut merasa hamil. Ya, artinya menyediakan baju untuk bayi, kan begitu, ikut mengantar periksa kandungan, ikut mengecat kamarnya, kalau laki-laki biru, kalau perempuan biru, beli boneka dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang begitu seharusnya, apalagi kalau itu anak pertama. Tetapi dalam situasi yang lain, anak gadis juga, hamil juga, tidak ada yang bahagia. Dia tidak bahagia, pasangannya tidak bahagia, orang tua tidak bahagia, bahkan marah-marah. Karena urutannya diganti, dia hamil dulu, belum menikah. Sama-sama berkat ya punya anak. Tapi kalau urutannya diganti, tak ada bahagia di situ. Demikian kita, banyak pun tahu kita, bahkan diberkati pun kita, kalau bukan benar urutannya. Tidak nyari sukses sejati, kebahagiaan sejati. Harus Tuhan dulu nomor satu. Amin. Tuhan yang salah. Tuhan yang salah. Firman Tuhan yang salah. Mari kita sangkal diri kita. Ya, kita puasakan akan hal-hal yang lain supaya ada waktu kita belajar firman Tuhan. Dan ada waktu kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus sendiri pun ketika dia hidup di dunia, dia selalu berdoa. Saudara tahu ayat-ayatnya. Maka sampai saat terakhir apalagi kita mengeksemani dia berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 juga berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pernah nggak saudara berdoa pikiran saudara kemana-mana? Pernah? Kuasai, menjadi dan tenang. Kita harus fokus pada Tuhan. Supaya jangan nanti kalau saudara, ya, saya berdoa kok, maka seluruh dunia saya doakan.
dia berkati seluruh dunia. Amin. Saudara bilang sama semua orang, saya berdoa, sepertinya saya doakan, semua orang menganggap saudara hebat. Tuhan tahu kebenaran. Coba hamba Tuhan punya integritas. Kita tidak peduli apa kata dunia. Apakah